Halo Sobat PU, kami kelompok 4 akan menjelaskan rencana aksi manajemen dan Smart ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU. Mari kita simak isu-isu yang teridentifikasi serta gagasan strategi yang bisa dilakukan. Saat ini, pelayanan pengujian laboratorium telah terfasilitasi dengan laman Sipandu Lab Betam. Akan tetapi, keterangan waktu pengerjaan saat ini hanya berupa estimasi, sehingga pelanggan tidak dapat melakukan tracking proses pengujian. Dengan adanya isu ini, dikhawatirkan nilai transparansi organisasi akan berkurang. Permasalahan digital menjadi salah satu isu yang paling relevan di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Pak, maaf Pak. Iya? Ini websitenya down nih, error. Hah? Down? Iya. Oh ya? Sebentar. Tidak adanya SOP yang secara jelas mengatur bagaimana tata cara penanganan hal tersebut menjadi problema yang baru. Sehingga diperlukan adanya panduan, pedoman, ataupun SOP yang dapat menjadi acuan setiap ASN yang bersinggungan dengan ranah digital dalam menghadapi tantangan permasalahan digital yang ada. Mas, Ya? kemarin websitenya down ya? Iya benar kemarin. Ada dokumentasinya nggak ya? Dokumentasi screenshot. Iya. Atau apa gitu? Nggak ada sih mas. Selanjutnya yang dihadapi adalah sistem pengaduan yang belum efektif dan tepat sasaran. Saat ini, setiap aduan masyarakat terhadap kinerja kementerian dan lembaga pemerintah dapat disampaikan melalui lapor.go.id, termasuk untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, seringkali terdapat aduan yang tidak relevan dengan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban verifikasi karena pengaduan yang seharusnya ditangani instansi lain ikut masuk. Akibatnya, waktu dan tenaga pegawai banyak tersita untuk memilah laporan tersebut, sehingga efektivitas dalam menangani pengaduan yang benar-benar relevan menjadi berkurang. Selain itu, ketiadaan sistem filter dan integrasi kuat antar kementerian dan lembaga menyebabkan pengaduan serupa berulang tanpa solusi menyeluruh lintas instansi. Situasi ini pada akhirnya berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pengaduan pemerintah. Kaitan isu tersebut dengan konsep Smart ASN dan manajemen ASN antara lain, pada isu pertama kita diharapkan mampu memanfaatkan dan mengembangkan sistem berbasis digital dengan memberikan layanan yang akuntabel dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengurangi keluhan serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan. Untuk isu yang kedua, kita diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan responsif dengan kolaborasi lintas bidang dalam memperkuat sistem digital. Sedangkan pada isu yang ketiga, kita sebagai pelayan masyarakat diharapkan dapat berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan menjadikan sistem pengaduan digital yang terintegrasi. Dengan perencanaan sistem yang baik, pengaduan masyarakat bisa ditangani secara cepat dan transparan. Isu yang telah teridentifikasi akan ditapis untuk menentukan satu isu utama yang akan kami analisis lebih lanjut. Kami menggunakan metode APKL atau Aktual Problematik Kalayak dan Layak. Berdasarkan hasil tapisan isu yang kami lakukan, maka dipilihlah isu belum optimalnya prosedur penanggulangan gangguan digital menjadi isu utama karena memperoleh nilai skor yang paling tinggi. Selanjutnya, untuk mencari penyebab permasalahan isu, maka kami melakukan analisis isu dengan metode SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strength, yaitu layanan publik sudah tersedia dan SDM sudah sadar pentingnya terkait digital safety. Kedua, weakness, yaitu belum adanya pedoman penanggulangan gangguan digital dan disparitas kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi. Ketiga, opportunity, yaitu adanya momentum transformasi digital dan dukungan penerapan layanan publik yang berbasis digital. Dan yang keempat adalah threat, yaitu ancaman terhadap serangan digital dan ketidakandalan sistem digital. Permasalahan yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum adalah belum optimalnya prosedur penanggulangan masalah digital. Berdasarkan analisis dengan tapisan McNamara, terdapat 6 aspek penting, yaitu kejelasan tujuan, peran, proses, kompetensi, sumber daya, dan dukungan manajemen. Hasil penilaian menunjukkan bahwa prioritas utama adalah menyusun SOP baku penanganan masalah digital sebagai kejelasan tujuan. Langkah berikutnya adalah menyusun workflow dan sistem pelaporan online serta membentuk tim respon cepat digital dengan penanggung jawab yang jelas. Aspek kompetensi, dukungan manajemen, dan penguatan sumber daya menjadi faktor pendukung yang harus dikembangkan secara bertahap. Dengan strategi ini, penanganan masalah digital akan lebih cepat, sistematis, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung transformasi menuju smart governance di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai penutup, isu belum optimalnya penanggulangan gangguan digital bukanlah hambatan.
melainkan peluang untuk membuktikan komitmen nyata pada perubahan. Dalam menyusun SOP yang jelas, membentuk helpdesk, meningkatkan literasi digital ASN, dan mengintegrasikan layanan, langkah ini bukan lagi sekedar langkah untuk menghasilkan solusi teknis semata, tetapi merupakan wujud nyata nilai berakhlak seperti akuntabel dalam setiap tindakan, kompeten dalam menghadapi tantangan, dan berorientasi penuh pada pelayanan. Inilah momentum bagi ASN untuk benar-benar hadir sebagai smart ASN yang adaptif, inovatif, dan selalu siap melayani dengan integritas. Melalui itu, smart governance tidak lagi sekedar konsep, tetapi menjadi kenyataan melalui tata kelola yang cepat, transparan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Karena setiap upaya yang dilakukan hari ini adalah investasi masa depan untuk pelayanan publik yang lebih baik, lebih dipercaya, dan lebih bermakna bagi Indonesia. Kami CPNS dari kelompok 4 Kementerian PU, sigap membangun negeri untuk rakyat. Kelompok 4. Integritas 4.